Selamat datang, selamat jumpa, salam sehat untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Bersama dengan saya, Jeffriantus Baitanu, guru akuntansi di SMKS Katolik Keva Manado. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar 3.1 mata pelajaran akuntansi dasar. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk dapat membantu mempermudah proses pembelajaran anak-anak didik saya di rumah di tengah-tengah virus COVID-19 ini. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Jadi baik, kompetensi dasar yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah kompetensi dasar 3.1 dengan indikator yang pertama menjelaskan pengertian akuntansi, menguraikan tujuan akuntansi, menentukan peran akuntansi, dan menentukan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Sementara kompetensi dasar 4.1 atau keterampilannya adalah melakukan pengelompokan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Langsung saja pada poin intinya adalah pengertian akuntansi. Di sini saya paparkan beberapa pengertian akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut American Accounting Association mengatakan bahwa akuntansi sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dan keputusan oleh para pemakai informasi tersebut. Ahli yang kedua adalah Warren dan kawan-kawan dalam bukunya terbitan tahun 2005 halaman 10 mengatakan bahwa akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Yang ketiga, menurut Sofyan Harahap dalam bukunya terbitan tahun 2005 mengatakan bahwa akuntansi merupakan suatu tahapan proses pengumpulan, pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian atau pelaporan dari transaksi-transaksi keuangan serta penafsiran hasilnya guna pengambilan suatu keputusan. Simpulkan bahwa akuntansi yang berarti adalah menghitung. Menghitung di sini adalah menghitung transaksi atau kegiatan atau kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan keuangan. Akuntansi merupakan suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengambil suatu keputusan. Apa sih tujuan akuntansi? Tujuan dari akuntansi yang pertama adalah memberi informasi keuangan yang bisa dipercaya tentang kewajiban, modal, dan sumber ekonomi secara handal. Yang kedua, memberi informasi yang bisa dipercaya tentang perubahan yang terjadi pada sumber-sumber ekonomi di sebuah perusahaan karena kegiatan usaha yang dijalankan. Yang ketiga, memberi informasi keuangan yang dapat membantu para pengguna dalam memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan laba. Yang keempat, memberi informasi penting lainnya
tentang perubahan-perubahan pada sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Yang kelima, menyajikan informasi keuangan sedalam mungkin yang berkaitan dengan laporan keuangan sehingga relevan untuk digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Jadi dapat kita lihat kurang lebih ada 5 tujuan akuntansi yang saya paparkan di sini, dan dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari akuntansi itu sendiri adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan-keputusan untuk sebuah perusahaan. Lalu apa peran akuntansi dalam bisnis? Di sini ada 3 peran akuntansi. Yang pertama, peran akuntansi sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan. Peran mendasar dari akuntansi dalam suatu bisnis yaitu tentu saja kemampuannya dalam menyediakan berbagai informasi serta jawaban yang relevan dengan berbagai macam kegiatan keuangan suatu perusahaan. Peranan yang kedua adalah peran akuntansi sebagai alat pengendali keuangan. Maksudnya adalah bahwa dengan akuntansi, maka kita tentunya akan mengetahui semua data yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga dari data-data tersebut, kita bisa mengetahui informasi mengenai perusahaan, misalnya seperti apakah perusahaan sedang mengalami keuntungan atau justru mengalami kerugian. Peran yang ketiga adalah peran akuntansi untuk membantu stakeholders dalam pengambilan keputusan. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya identifikasi serta informasi keuangan, maka para stakeholder atau pemegang saham akan lebih mudah dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian, siapa saja yang membutuhkan informasi akuntansi? Jadi di sini, pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi dibedakan menjadi dua pihak. Yang pertama adalah pihak internal dan juga ada pihak eksternal. Kita lihat untuk pihak yang pertama adalah pihak internal, terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah pemilik atau owner. Mengapa pihak pemilik sangat perlu membutuhkan informasi akuntansi? Karena pihak pemilik harus mengetahui informasi akuntansi keterkaitannya dengan evaluasi perusahaan. Apakah perusahaannya mengalami kerugian atau malah mengalami keuntungan. Kemudian pihak yang berikut adalah pimpinan perusahaan atau manajemen. Pimpinan perusahaan atau manajemen di sinilah yang mempunyai tanggung jawab paling besar tentang pengendalian perusahaan. Sehingga pihak pimpinan perusahaan atau manajemen perlu dan sangat harus untuk mengetahui informasi akuntansi terkaitannya dengan pengambilan keputusan atau kebijakan. Pihak internal yang ketiga adalah karyawan. Pertanyaannya adalah bahwa mengapa karyawan perlu dan juga harus mengetahui informasi akuntansi? Jawabannya adalah bahwa karyawan perlu mengetahui informasi akuntansi berkaitan dengan pengusulan untuk kesejahteraan hidupnya dalam hal permintaan kenaikan gaji dan sebagainya. Kemudian pihak yang berikut adalah pihak eksternal, juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kreditur dan calon kreditur. Kreditur adalah orang atau badan yang memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam bentuk uang atau barang. Sehingga pihak kreditur atau calon kreditur ini harus juga mengetahui informasi akuntansi dari perusahaan tersebut. Keterkaitannya dengan penanaman atau pemberian pinjaman baik berupa barang maupun uang. Pihak eksternal yang berikut adalah investor dan calon investor. Investor merupakan
orang atau badan yang menanamkan modal pada suatu perusahaan. Penanaman modal pada suatu perusahaan bisa dengan cara membeli sebagian dari modal sahamnya atau dengan cara memberikan pinjaman yang didukung dengan surat pengakuan utang dari perusahaan yang bersangkutan. Jadi untuk investor dan calon investor ini adalah tidak berbeda jauh dengan kreditur dan calon kreditur, yaitu perlu mengetahui informasi akuntansi berkaitan dengan pengambilan keputusan apakah perusahaan tersebut layak untuk dilakukan investasi atau tidak. Pihak eksternal yang ketiga adalah pemerintah. Pihak pemerintah juga sangat perlu untuk mengetahui informasi akuntansi berkaitan dengan proses penetapan pajak dan juga pemungutan pajak. Video pembelajaran kita untuk mata pelajaran akuntansi dasar dengan kompetensi dasar 3.1. Semoga video ini dapat membantu proses pembelajaran adik-adik di rumah dan dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa, dan tetap jaga kesehatan.